Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa sallim tasliman katsiran katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وسلم تسليما كثيرا عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. يا حي قيوم رحمتك نستغيث يا حي قيوم رحمتك نستغيث يا حي قيوم رحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الله بك أصبحنا بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت إليك النشور. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah kekasih Allah, insan pilihan Allah yang duduk di rumah Allah Masjid As-Salihin Bandar Seri Begawan, dinamakan Masjid As-Salihin agar orang yang pencinta masjid itu tergolong orang yang saleh. Orang itu kalau tidak tergolong orang yang saleh berarti masalah hidupnya tuh. Dalam hadis yang kita bicara pertemuan yang lalu, hadis Imam Bukhari mengatakan orang yang saleh bila sudah siap untuk diantar ke kubur, dia nak cepat masuk kubur. Orang yang tidak saleh, bila diantar ke kubur dia gelisah. Dia berteriak, menangis, meraung, melulung. Tidak mau diantar ke kubur. Kubur pun tidak mau menerimanya. Dalam hadis lain, kubur pun tidak mau menerimanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian insan yang bermasalah tadi yang tidak saleh menangis, meratap, meraung, melulung. Ratapan tangisnya didengar semua makhluk katanya, kecuali manusia saja yang tidak diberi peluang untuk mendengarnya. Manusia tidak diberi peluang untuk mendengar tangisan orang yang mau diantar ke kubur. Ratap tangisnya kalau didengar manusia pingsan yang mendengarnya itu. Perhatikanlah hadis itu ya. Mungkin tazkir kita tidak lama lagi karena perkhidmatan sudah mau berakhir. Jadi nanti kita akan berpisah. Berjumpa di jannah nanti ya. Ingat nih. Kemudian lihat yang sudah diagihkan nih. Ini belum final lagi nih, masih diusai lagi. Ini tentang Rab. Buku rujukannya ada di bawah: Tafsir Imam Qurtubi, Tafsir Tabari, Ibnu Katsir, Ibnu Juzai, Tajul Arus, Mu'jam Wasit. Dua yang terakhir itu Tajul Arus dan Mu'jam Wasit itu kamus Arab tuh, kamus Arab yang muktabar. Arab yang disebut dalam surah Fussilat innal ladzina qalu rabbuna Allah, yang disebut dalam Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata ya dalam satu hari satu malam kita menyebut Arab dalam salat itu dekat 200 kali, salat fardu saja. Jadi kita kena paham Rabb nih. Manusia mukmin kalau dia paham Rabb, paham dia, insya Allah cara hidupnya akan berubah. Tengok makna Rabb di sini lebih 10 ya, maknanya 12. Arab tu al-ilah, Arab tu al-malik, as-sayyid, al-murabbi, al-mudabbir, al-muslih, al-mutasarrif, al-jabir, al-ma'bud, al-mutamim, al-mun'im, al-qayyim. Jangan main-main perkataan Rabb ini. Itu mau ditanya nanti dalam kubur, marrabbuka. Kalau dia tidak paham Rabb, mungkin tidak boleh dia menjawabnya. Mungkin dia tidak boleh menjawabnya. Tadi imam baca surah apa? Surah
Ad-duha. Tengok dalam ad-duha saja ya. Dalam ad-duha saja ada 3 kali disebut Rabb. Rakaat kedua imam baca surah Asy-Syarah, Alam Nashrah, disebut juga Rabb 1 kali. Ayo kita baca surah ad-duha ini supaya kita dapat mengesan Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Rabbuka alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Rabbuka rabbika 3 kali dalam surah ad-duha. Dalam Alam Nashrah ayat dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Rabbika. Subhanallah. Ini yang kita sorot dalam, coba mentadabburi surah Fussilat. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Orang itu kalau dia yakin Allah sebagai Rabb, macam mana nak yakin? Kena belajarlah. Boleh diterjemahkan dengan Tuhan, itu baru satu meaningnya, baru satu maknanya. Tuhan itu baru satu, ada lagi yang lain. Rabb saja ya, kalau orang itu faham, ataupun contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau faham dia alhamdulillahi rabbil alamin itu belajar dan belajar, menyingkap makna tersirat, memahaminya, melihat hikmahnya, hidupnya akan berubah menjadi baik. Tapi manusia ini susah nak belajar, susah nak duduk dalam majelis ilmu. Karena apa? Godaannya kuat. Iblis yang mengatakan jangan duduk. Kalau orang itu bersama malaikat, duduklah katanya. Manusia 2 saja ya. Sama Anda bersama malaikat, maka dia akan cinta ilmu, cinta masjid, cinta Al-Quran, cinta ulama. Kalau dia jauh dari iblis, berarti dia mendekati setan. Setan akan dibloknya orang itu daripada ilmu. Setan akan menanamkan rasa tak perlu kepada ilmu pada orang itu. Setan menanamkan rasa cukup dengan apa yang ada sama dia. Tidak perlu ilmu, tidak perlu ke masjid, tidak perlu Quran, tidak perlu banyak yang tak perlu. Itu yang disebut tadi itu dalam surah Az-Zukhruf ya. Tengok di sana surah Zuhruf, cara setan mempengaruhi manusia. Halaman 492 ayat 36, 37, 38, 39. Sudah berulang kali disebut ayat ini. Apa katanya di sini ayat 36? Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang mengabaikan zikrullah, mengabaikan Al-Quran, tidak ada Quran dalam hidupnya, tidak ada Quran dalam kepalanya, tidak perlu baca Quran, tidak perlu belajar, Arab pun tidak usah belajar. Nuqayyid lahu syaitan, Allah akan lantik syaitan untuk mengacaukan kehidupannya. Fahuwa lahu qarin, syaitanlah teman setianya, teman baiknya. Dia berteman baik dengan syaitan. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil. Syaitan ini akan memesongkannya daripada jalan yang betul. Jangan ke masjid, jangan tambah ilmu, jangan baca Quran,
jangan sholat berjamaah, jangan tahajud. Banyak tuh. Syaitan akan memesongkannya dari jalan yang betul, yang susahnya, yang pahitnya. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menyangka dirinya tidak ada masalah. Dia dibalut masalah siang malam. Bulan Ramadan bermasalah, bulan Syawal bermasalah, 12 bulan setahun bermasalah hidupnya. Tapi dia tidak nampak. Dia sakit, dia tak tahu yang dia sakit. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Ini pahit nih. 3 patah perkataan wa yahsabuna annahum muhtadun. Cara iblis mempengaruhi orang tuh, dia menyangka dia tak bermasalah, dia oke. Kalau Rabb ada di hatinya, Rabb itu, coba kita lihat nomor 4 saja. Nomor 4, murabbi. Allah itu Rabb, murabbi, mendidik dan memelihara manusia. Didekatkannya hati orang itu ke rumah Allah. Allah mendekatkan hatinya ke masjid, masjidnya makmur. Pergilah ke negara jiran yang makmur. Subhanallah, kuliah subuh tiap subuh, kuliah maghrib, ada kadang-kadang lagi kuliah duha, ada kadang-kadang lagi forum ini, hidup masjidnya hidup dan digemari, majelis ilmu digemari dan dicari, karena nama hidupkan jiwa dan hati ini dengan ilmu ya. Makanan akal itu ilmu. Tengok nomor 4 saja ya. Allah itu murabbi, pentarbiyah, pendidik. Allah adalah juru pentarbiyah manusia, tarbiyah umum dan khusus. Nah, tarbiyah ini ada 2. Bila belajar tarbiyah itu ada 2, ada am, ada khas. Yang am semua dijaga Allah, dikasihnya nyawa, dikasihnya sehat, dikasihnya akal, dikasihnya sumber penghidupan, dikasihnya rumah, dikasihnya kereta, dikasih. Ini umum. Tapi kalau khas, tarbiyah khusus hanya untuk orang pilihan Allah sahaja, aulia. Belajar tarbiyah. Quran ini media tarbiyah. Ini risalah murabbi, message dari murabbi. Quran ini. Subhanallah. Coba lihat ayat surah Sajadah yang selalu dibaca hari Jumat ya, tentang turunnya Al-Quran. Coba lihat surah Sajadah, katanya apa di sini, bahwa Quran ini datang dari sisi Allah Rabbul Alamin. Alif Lam Mim Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Alif Lam Mim, kitab ini diturunkan dari sisi Allah Rabbul Alamin. Kitab ini diturunkan dari sisi Allah Rabbul Alamin. Subhanallah. Halaman 415, Alif Lam Mim Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Kitab ini diturunkan Allah Rabbul Alamin, la raiba fihi, jangan ragui. Jadi Quran ini kitab tarbiyah, kitab murabbi. Kalau tak baca Quran berarti dia tidak dididik Allah. Macam mana dia nak baik? Dia tidak dididik, tidak akan baik. Bahkan orang tua kita akan tergolong kepada orang yang menjauhi kitabullah. Ada ayat lain, orang yang menjauhi kitabullah katanya hidupnya sengsara. Kalau dalam surah Zuruf tadi, orang yang menjauhi Al-Quran hidupnya akan dihandle oleh syaitan. Perhatikan tu ya. Wa man ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang menjauhi Al-Quran, menjauhi zikrullah, kehidupannya akan dihandle oleh syaitan. Itulah temannya. La ilaha illallah. Tengok surah Taha.
Dulu sudah dibincang juga nih ya. Tengok surah Taha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 320 ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang mengabaikan Al-Qur'an, zikrullah Al-Qur'an. Zikrullah zikir. Kita di negara zikir. Negara zikir patutnya ambil berat tentang Al-Qur'an. Siapa yang mengabaikan Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan danka, hidupnya akan sengsara. Dia akan sengsara hidupnya. La ilaha illallah. Jadi kita lihat poin 4 saja ya. Allah itu murabbi, kita dididiknya dengan dua jenis tarbiyah, am dengan khas. Sehat itu tarbiyah, hidup itu tarbiyah. Tarbiyah umum. Tarbiyah khas dijaga Allah jasmaninya dan rohaninya. Tarbiyah am, rohani, jasmani saja yang dijaga. Dia berolahraga, dia bereksersis, alhamdulillah. Berjalan, berlari, belusir, main berbagai jenis olahraga sukan ya. Boleh berlari. Tengok di sini kalau hari Minggu, hari Ahad, Jalan Besar ini ramainya orang berolahraga. Tapi tidak boleh berjalan ke masjid. Naik basikal, berjalan kaki. Kadang-kadang dengan anak istrinya, dengan keluarganya. Tapi tak boleh membawa anak istri ke masjid. Tidak difikirkan. Lalu dekat masjid. Nampak masjid. Kadang pergi ke tandas masjid. Parking dekat masjid. Masuk tandas masjid. Tapi tak masuk masjid. Manusia ya, manusia. Nomor 4 ya, murabbi. Itu yang perlu kita pahami di ayat surah Fussilat. Innal ladzina qalu rabbunallah. Orang yang yakin Allah sebagai Rabb, yakin dia belajar, dia paham dia Rabb itu apa. Kemudian dia istiqamah. Itulah yang akan didatangi oleh malaikat waktu nak meninggal. Malaikat menghiburnya, jangan takut ya, jangan sedih, jannah sudah jadi milik Anda. Sekarang Anda dalam perjalanan ke jannah. Kuburnya nanti taman surga, taman jannah. Di hari akhirat nanti kami akan urus Anda sampai ke jannah, kami akan antar di sana. Kalau kata jemaah di negara jiran, antar alamat. Diantarnya ke alamatnya di sana, diurus oleh malaikat. Jadi kena faham Rabb ini baik-baik. Ini pun catatan ringkas saja, belum final lagi ya. Sumbernya sudah disebut di bawah. Tafsir Imam Al-Qurtubi ini tafsir induk nih. Tafsir Tabari ini tafsir induk. Tafsir Ibnu Katsir ini tafsir induk, tafsir besar-besar. Tafsir Ibnu Juzai. Kemudian Tajul Arus ini kamus rujukan untuk dalam mengetahui bahasa Arab. Mu'jam Wasit ini juga. Mu'jam Wasit dikarang oleh lembaga bahasa Arab yang pusatnya di Azhar, di Mesir. Subhanallah. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau sempat besok kita akan urus lagi. Seperti yang dikatakan, mungkin tazkirah ini akan berakhir karena perkhidmatan sudah berakhir ya. Jadi mudah-mudahan kita berjumpa di jannah lah, insyaallah. Yang jelasnya kita berusaha bertazkirah dari 2017 di Masjid Salihin. Tiap pagi dikatakan tiap pagi. Dari 2017, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 6 tahun. Mudah-mudahan ibarat menyemai benih, mudah-mudahan adalah yang tumbuh
nanti bila tumbuh dan ada hidup akan berbuah dan akan berhasil sampai ke jannah insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa ardina warda anna ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين والناس أجمعين. احفظنا من كل سوء ومن كل مكروه في الحال والمعال جسما وروحا. اللهم اكتب لنا كل الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير. اللهم ارحمنا ارحم المعلمين المتعلمين اللهم ارحم المعلمين المتعلمين اللهم ارحم المعلمين المتعلمين والمنتمين إليهم والمنتسبين إليهم والداعين لهم بالخير يا مجيب السائلين والمحبين لهم يا أكرم الأكرمين. وارحمنا وارحم أقرباءنا وأحباءنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين وارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وارحم أهل القبور من المسلمين والمسلمات وارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور وارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور وارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور واجعل قبرنا روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا مجيب السائلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. إني أحبكم في الله وأستودعكم الله